Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat di rumah. Tetap jaga kebersihan dan kesehatan serta rajin melaksanakan ibadah. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, muatan PPKN. Untuk menambah kelancaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang keragaman dan karakteristik. Karakteristik individu dalam keluarga sesuai gambar. Lingkungan tempat tinggal kita yang terdekat adalah keluarga. Setiap keluarga memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Mari kita perhatikan bersama-sama keluarga Bayu. Kita perhatikan karakteristik masing-masing anggota keluarga tersebut. Di keluarga Bayu ada ayah, ibu, kakek, nenek, dan adik. Bayu memiliki rambut yang lurus, berwarna coklat gelap. Kulitnya berwarna kuning. Adik Bayu memiliki rambut berwarna coklat terang. Rambutnya pun lurus. Kulitnya menyerupai Bayu yaitu kuning. Sedangkan ayah memiliki rambut yang berwarna hitam dan memiliki jenggot. Untuk ibu Bayu memiliki rambut lurus berwarna coklat kekuningan. Kakek dan nenek Bayu memiliki rambut yang berwarna putih dengan menggunakan kacamata. Untuk kakek Bayu rambutnya pendek, sedangkan nenek Bayu berambut putih panjang dan dikucir atau digelung. Nah, setiap anggota pada keluarga Bayu memiliki karakteristik masing-masing. Karakteristik yang sudah sebutkan lebih ke karakteristik fisik yang terlihat oleh mata. Setiap anggota keluarga tidak hanya memiliki karakteristik berupa fisik saja, tetapi juga memiliki karakteristik kegemaran dan sifat yang berbeda satu dengan yang lain. Maksudnya karakteristik kegemaran yaitu karakteristik kesukaan atau hobi. Contohnya, kakek Bayu menyukai hobi atau kegemaran membaca buku. Sedangkan Bayu memiliki kegemaran bermain sepak bola. Seperti itu. Itu dinamakan karakteristik kegemaran. Jadi, setiap keluarga memiliki karakteristik fisik, karakteristik kegemaran, dan juga karakteristik sifat. Ketika kita melihat sebuah gambar, kita hanya bisa mengemukakan karakteristik fisik karena lebih kepada ciri-ciri yang terlihat oleh mata. Selanjutnya, karakteristik individu dalam anggota keluarga. Sudah kita sebutkan tadi, ciri fisik bisa berupa jenis dan warna rambut, warna kulit, bentuk mata, tinggi tubuh, dan lain sebagainya. Selain ciri fisik, kita juga bisa menggali karakteristik berupa karakteristik kegemaran. Misalnya, ayah Bayu memiliki kegemaran memancing ikan. Ayah Bayu maka memiliki benda-benda yang digunakan untuk memancing ikan seperti alat pancing ikan, kail, dan lain sebagainya.
Untuk karakteristik individu, selain kegemaran dan fisik, juga ada karakteristik sifat. Setiap anggota keluarga mempunyai ciri, kebiasaan, dan sifat masing-masing. Contohnya, ibu memiliki sifat yang terkenal gesit, rajin, pandai memasak, dan pandai mengurus rumah tangga. Sedangkan ayah memiliki sifat yang terkenal rajin, giat bekerja tanpa mengenal lelah, penyayang keluarga, melindungi, dan juga tegas. Setiap orang diberikan kelebihan dan kekurangan oleh Allah agar kita dapat saling melengkapi dan menghormati satu dengan yang lain. Nah, ketika kita sudah mengetahui karakteristik individu, kita bisa mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Di daerah tempat tinggal kita dihuni masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Masyarakat sekitar kita juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi, di tetangga kalian pasti banyak sekali karakteristik individu yang berbeda. Keragaman tersebut perlu kita syukuri dengan cara menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Ada juga keragaman individu di sekolah. Di sekolah, kalian mengenal banyak orang seperti bapak kepala sekolah, para guru, karyawan tata usaha, penjaga sekolah, dan juga teman-teman. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda-beda pula. Begitu pula dengan karakteristik yang dimiliki oleh teman-temanmu di sekolah. Karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Jadi berbeda-beda ya fisiknya, sifatnya, agamanya, dan juga asal daerahnya. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu kalian bisa mempererat rasa tolong-menolong antar teman serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Jadi, ketika kalian memahami karakteristik teman-teman kalian, kalian bisa semakin menguatkan rasa tolong-menolong antar teman, dan kalian juga bisa belajar pengetahuan akan kebudayaan daerah asal dari temanmu yang berbeda. Di dalam kelas, kamu menemui teman-teman yang tak hanya memiliki keragaman fisik, sifat, dan daerah, tetapi ada juga keragaman kegemaran. Kegemaran antara satu teman dengan teman yang lain biasanya berbeda, tetapi ada juga yang sama. Contoh, di dalam kelas ada Edo dan Udin yang sama-sama memiliki kegemaran bermain bola, tetapi Rudi memiliki kegemaran membaca buku. Nah, jadi berbeda ya kegemarannya. Meskipun memiliki kegemaran yang berbeda, kita harus tetap saling menghargai dan menghormati. Sikap kita terhadap perbedaan karakteristik individu. Jelas, masyarakat Indonesia memiliki karakteristik yang beragam. Tentunya kita memiliki upaya yang dapat kita lakukan agar kita berhubungan baik meski memiliki perbedaan karakteristik. Yang harus kita lakukan yaitu yang pertama, tidak menjelek-jelekkan suku bangsa lain. Yang kedua, bertutur kata yang ramah dan sopan. Yang ketiga, berteman dengan semua tetangga tanpa membedakan suku bangsa. Yang keempat, menghargai kebiasaan orang lain. Manfaat dari hadirnya perbedaan karakter antara satu dengan yang lain, maka akan tercipta kerukunan antar sesama. Selain itu juga menambah wawasan keanekaragaman suku bangsa dan adat istiadat. Dan juga menumbuhkan rasa persatuan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu tadi manfaat-manfaat yang kita peroleh dari adanya memahami karakteristik individu. Nah, selain itu kita juga bisa memunculkan sikap toleransi dalam keragaman. Contohnya, dalam kegiatan ekonomi,
pasti kita menemui mata pencaharian atau pekerjaan yang beragam. Contohnya ada yang bekerja sebagai petani, ada yang bekerja sebagai guru, ada yang bekerja sebagai pedagang sayur, dan lain sebagainya. Kita harus tetap menjaga rasa toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi merupakan sikap saling menghargai antar sesama. Dengan toleransi inilah kerukunan dapat terwujud. Toleransi dapat diwujudkan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut. Yang pertama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang kedua, menghargai dan menghormati pekerjaan orang lain. Yang ketiga, kita harus saling membantu antar sesama. Yang keempat, senantiasa membantu tetangga yang membutuhkan pertolongan. Yang kelima, bekerja sama dengan orang lain tanpa membedakan ras, agama, dan budaya. Dan yang keenam, contohnya, mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi, ketika kita memahami keberagaman, maka kita memunculkan rasa toleransi, yaitu sikap saling menghargai antar sesama. Dari hal-hal yang sudah kita bahas, kita juga bisa memperoleh manfaat keragaman karakteristik individu. Pada tema kali ini kita juga akan belajar tentang pakaian daerah. Nah, melalui parade pakaian daerah, kita dapat menambah wawasan akan keragaman budaya di Indonesia dan mengenalkan kekayaan budaya Indonesia yang beragam. Pakaian daerah biasanya digunakan pada acara-acara tertentu seperti upacara adat dan hari besar nasional, seperti perayaan Hari Kartini atau Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi, pakaian daerah merupakan karakteristik dari negara Indonesia yang bisa membuat kita menambah wawasan akan keragaman budaya dan mengenalkan kekayaan budaya Indonesia yang beragam ke negara lain. Itu tadi yang bisa kita pelajari. Jadi, ada karakteristik individu dari karakteristik berupa keragaman fisik, keragaman kegemaran, keragaman sifat. Ada juga di kelas kita menemui teman yang memiliki keragaman suku, budaya, agama, dan lain sebagainya. Tentunya dengan keragaman tersebut memunculkan sikap tolong-menolong antar satu dengan yang lain, kemudian memunculkan sikap toleransi, saling menghormati, dan menghargai antar satu dengan yang lain. Kemudian, kalian untuk melatih pemahaman kalian kerjakan tugas PPKN, muatan PPKN pada latihan soal subtema 1, latihan soal subtema 2 dan 3 pada halaman yang tertera. Sekian pembelajaran kali ini. Banyak salah dari Ustadzah, mohon maaf. Haya bina nahtatim darsana biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.